Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa menikmati kebaikan serta kemurahan Tuhan. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua yang akan menuntun, menopang, menguatkan langkah hidup kita mengiring Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya membacakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, saya akan tekankan di bagian ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Puji Tuhan, memang dalam hidup seringkali kita juga mengalami pergumulan yang begitu kita rasa berat, rasa besar. Tapi firman Tuhan katakan tadi Rasul Paulus menilai atau melihat bahwa penderitaan itu dikatakan ringan. Bukan berarti Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya tidak pernah mengalami kesukaran hidup. Hidupnya selalu sesuai dengan apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Perjalanan hidupnya seperti yang dia harapkan terjadi, bukan. Tapi justru banyak hal yang Rasul Paulus hadapi dan tanggung di dalam perjalanan hidupnya mengiring dan melayani Tuhan. Ada beberapa kisah atau pernyataan Paulus di mana dia menceritakan penderitaannya atau pergumulan hidupnya dalam mengiring Tuhan. Contohnya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan 10, kita mundur ke ayat yang tadi, dikatakan demikian di ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas. Rasul Paulus juga mengalami tindasan Bapak Ibu Saudara. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Rasul Paulus pun juga mengalami tindasan, dia mengalami aniaya, rasanya hidup dihempas gitu ya, dilempar. Dia mengalami berbagai macam kesulitan kehidupan. Yang lebih lengkap lagi, seolah-olah penderitaan Rasul Paulus itu didaftarkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 25 dan 26, dikatakan demikian. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Rasul Paulus itu kalau kita melihat daftar penderitaannya seperti lengkap gitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan ras penderitaan kita atau kesulitan hidup yang kita alami hari-hari ini tidak seberat, tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat, menilai penderitaan itu berat, bukan mudah untuk diselesaikan. Tetapi toh penderitaan sedemikian pun Rasul Paulus bisa mengatakan bahwa penderitaan itu ringan. Pasti ada alasan ya, bukan karena Paulus dia cakap menanggung semuanya dengan kekuatan sendiri atau ada backing dari pihak orang-orang yang berkuasa atau yang kuat, orang-orang yang dekat dengan dia, kerabat atau sahabat atau saudara, bukan. Tapi di ayat yang ke-18 tadi yang mengatakan bahwa Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan. Kata memperhatikan itu seperti gambaran begini, mengobservasi. Bukan saja sekedar melihat itu ya, tetapi memperhatikan itu seperti menyelidiki, mengobservasi,
untuk mengumpulkan data, untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya yang nanti bisa menunjang kesimpulannya. Rasul Paulus ketika dia mengamati yang tidak kelihatan, justru dia melihat di balik semua penderitaannya, di balik semua yang dia tanggung dalam hidupnya, dia melihat ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Kalau mata kita hanya melihat hal-hal yang kelihatan, bisa saja itu mempengaruhi hati kita, bisa menjadi kecewa, bisa menjadi marah, bisa menjadi tidak semangat menjalani hidup, bisa sakit hati, ya. Itu kalau kita memperhatikan hal-hal yang kelihatan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Paulus bisa menyimpulkan, ya, setelah dia mengobservasi, memperhatikan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, dia bisa melihat di balik semua pergumulan hidupnya ada kemuliaan yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan. Bahwa kemuliaan itu melebihi, ya, melebihi penderitaan yang dia alami dalam kehidupannya. Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian? Memang kita tidak bisa pungkiri mata jasmani kita seringkali melihat kejadian-kejadian di sekitar hidup kita, di sekeliling kita. Tapi kalau kita mengobservasi yang kita lihat dengan mata jasmani kita, itu bisa berpotensi melemahkan iman pengharapan kita pada Tuhan. Tapi kalau kita memperhatikan, ya, yang kekal, yang menghasilkan kemuliaan, kita akan dibuat semangat dalam menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Roh Kudus senantiasa menuntun kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru tentang semua peristiwa yang kami alami dan kami hadapi. Terima kasih Tuhan, mata kami biar bukan saja melihat hal-hal yang kelihatan di depan mata kami atau di sekeliling sekitar hidup kami, tetapi kami boleh memiliki mata iman, mata hati kami terbuka untuk kami melihat rencana Tuhan yang besar, bahkan nilai-nilai kekal yang Tuhan sedang tanamkan, Tuhan sedang sematkan dalam kehidupan kami lewat semua peristiwa ini. Terima kasih, kami juga berdoa buat jiwa-jiwa mereka yang memerlukan keselamatan, biar Tuhan bukakan, singkapkan selubung yang selama ini menutupi pandangan mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan, supaya mereka juga Tuhan satu kali juga boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka memuliakan Engkau sebagai Tuhan. Berkati juga, saya berdoa Tuhan, Engkau tolong bangsa kami dalam menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau berkati supaya terjalin ikatan damai sejahtera yang menghasilkan hubungan yang baik, yang bisa bermanfaat buat perkembangan pertumbuhan bangsa kami. Berkati juga umat-umat Tuhan, kiranya Engkau luputkan bangsa kami dari segala mara bahaya, bencana alam, kesulitan dan kesukaran yang besar. Bahkan Tuhan menolong bangsa kami sembuhkan dari penyakit emosional, penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Demikian juga umat-umat Tuhan dipulihkan bersama-sama dengan bangsa kami juga dipulihkan oleh Engkau. Sehingga bangsa kami diberkati dan bangsa kami menjadi bangsa yang akan memuliakan nama Tuhan. Berkati semua aktivitas jemaat Tuhan hari ini Tuhan. Dari pagi sampai siang dan malam hari mereka menikmati berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Kau ada bersama kami, di pihak kami, memberikan kemenangan. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.